Halo semuanya, saya Malika di sini. Hari ini tanggal 22 April 2024, dan saya punya rangkuman berita terhangat untuk kalian semua. Dari olahraga, teknologi, hingga musik, kita akan membahas semuanya di video kali ini. Oh, jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan berbagi video ini ya, supaya lebih banyak lagi yang bisa mendapatkan informasi ini. Yuk, kita mulai! Kita mulai dari yang ke-10, Realme C655G menjadi smartphone pertama yang akan menggunakan chip Dimensity 6300 dari MediaTek. Dengan peningkatan kinerja CPU hingga 10% dari versi sebelumnya, chip ini menjanjikan perubahan signifikan. Smartphone ini kabarnya akan memiliki layar 6,67 inci dengan refresh rate 120 Hz, kamera utama sebesar 50 megapiksels, dan baterai 5000 mAh. Meski tanggal peluncurannya masih menjadi misteri, kemunculan Realme C655G sudah banyak dinantikan. Sejarah MediaTek sebagai penyedia chip untuk ponsel cerdas mencatatkan berbagai terobosan. Di antaranya adalah saat mereka meluncurkan chip Dimensity 1000 series pertama mereka beberapa tahun yang lalu, yang membawa standar baru untuk konektivitas 5G dan efisiensi energi dalam dunia smartphone. Dengan Dimensity 6300, MediaTek kembali menegaskan posisi mereka di pasar dengan menampilkan peningkatan dalam kinerja dan efisiensi. Hal ini menunjukkan bagaimana MediaTek terus berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang bisa mendukung kebutuhan konsumen zaman sekarang. Di urutan ke-9, Samsung kembali menghadirkan berbagai pilihan smartphone terbaik, dari seri Galaxy S24 Ultra yang luar biasa, hingga seri Galaxy Z yang inovatif, dan juga seri Galaxy A dan M yang menawarkan keseimbangan sempurna antara performa dan harga. Ada banyak pilihan untuk setiap kebutuhan dan anggaran, menunjukkan komitmen Samsung dalam menyediakan teknologi terkini untuk semua orang. Sejarah Samsung di dunia teknologi penuh dengan inovasi, seperti ketika mereka pertama kali meluncurkan seri Galaxy S, yang membawa perubahan besar dalam pasar smartphone dengan teknologi layar sentuhnya. Dari sana, Samsung terus melahirkan seri-seri inovatif, menjadi salah satu pemimpin pasar teknologi. Perbandingan ini bukan hanya tentang inovasi produk, tetapi bagaimana Samsung terus mempertahankan relevansi dan keunggulan dalam industri yang sangat kompetitif. Menempati posisi ke-8, Huawei meluncurkan seri Pura 70 dengan prosesor misterius Kirin 9010 yang memiliki 8 core CPU namun mengesankan dengan 12 core karena adanya hyper-threading. Meski tidak secanggih 5G dalam pernyataannya, kecepatan internet yang ditawarkan nyaris mendekati 5G. Pengguna menyambut seri Pura 70 ini dengan antusias, terutama karena peningkatan performa dari pendahulunya. Huawei telah lama dikenal sebagai salah satu pemimpin dalam inovasi teknologi, khususnya di pasar Asia. Salah satu momen kunci dalam sejarah mereka adalah saat meluncurkan seri P pertama, yang tidak hanya menonjolkan kualitas kamera yang luar biasa, tetapi juga desain yang elegan. Hal ini sangat serupa dengan pendekatan mereka pada seri Pura 70, di mana inovasi teknologi berpadu dengan desain mutakhir untuk memenuhi kebutuhan pengguna zaman sekarang. Berada di posisi ke-7, Xiaomi memperkenalkan Redmi Note 13 Pro Plus 5G edisi terbatas dalam perayaan Xiaomi Fan Festival ke-14. Dengan spesifikasi yang mengesankan seperti chipset MediaTek Dimensity 7200 Ultra, RAM 12GB, memori 512GB, baterai 5000 mAh, dan kamera 200 megapiksels, smartphone ini ditawarkan dengan harga Rp5.999.000 di Indonesia. Desainnya yang khusus dan spesifikasi tangguh menjadikan smartphone ini sebagai buruan para penggemar. Melihat ke belakang, Xiaomi telah berhasil menarik hati konsumen dengan strateginya merilis produk edisi terbatas. Salah satu momen penting adalah ketika mereka pertama kali memperkenalkan Mi Mix Alpha, smartphone dengan layar surround yang menjadi titik balik dalam desain smartphone. Xiaomi tidak hanya fokus pada performa, tapi juga menjadi pionir dalam tren desain smartphone. Hal ini menunjukkan bagaimana Xiaomi serius dalam merayakan inovasi bersama penggemarnya. Di posisi ke-6, kabar membanggakan datang dari Taylor Swift yang berhasil memecahkan rekor di Spotify dengan album The Tortured Poets Department. Album ini mendapatkan lebih dari 300 juta aliran dalam satu hari saja, dengan lagu Fortnite
menjadi lagu paling banyak dialirkan dalam satu hari. Kejutan dengan penambahan 15 lagu dalam album membuat Swifties semakin terpukau. Taylor Swift dikenal dengan kemampuannya mengubah setiap rilis album menjadi fenomena global. Contohnya, saat ia merilis album 1989 yang tidak hanya menandai peralihan genre musiknya, tapi juga mendominasi tangga lagu di seluruh dunia. Swift memiliki cara unik merayakan kesuksesannya bersama penggemar, serupa dengan apa yang dilakukannya melalui The Tortured Poets Department. Berkat strategi cerdas dan sentuhan personal yang diberikannya, Taylor Swift terus menetapkan standar baru dalam industri musik. Menduduki tempat kelima dalam tes kecepatan 5G oleh Ookla, Samsung Galaxy S24 menjadi pemenang dengan kecepatan unduhan rata-rata 324,61 Mbps, sementara iPhone 15 mencapai 272,99 Mbps. Hal ini membuktikan bahwa Samsung Galaxy S24 mengungguli dalam hal kecepatan 5G berkat teknologi modem terbaru yang mereka gunakan, menjadikannya ponsel 5G terkencang di dunia saat ini. Kisah persaingan antara Samsung dan Apple dalam menyediakan smartphone tercepat di dunia bukanlah hal yang baru. Pertempuran ini bisa ditelusuri kembali ke saat kedua perusahaan mulai bersaing dalam inovasi layar sentuh dan kemampuan pengolahan data. Setiap generasi baru smartphone mereka seringkali menjadi ajang untuk bertarung dalam berbagai aspek, termasuk kecepatan. Dominasi Samsung Galaxy S24 dalam kecepatan 5G adalah bab terbaru dalam saga persaingan ini, menunjukkan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi terus menjadi pusat dari persaingan tersebut. Di urutan keempat, Timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Australia U23 di Piala Asia U23 2024 dengan skor 1-0. Ini bukan hanya kemenangan biasa, tetapi juga membawa 4 sejarah baru bagi Garuda Muda, termasuk kemenangan pertama dalam turnamen tersebut dan mencetak clean sheet pertama. Keberhasilan ini tentu menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Prestasi Timnas Indonesia U23 mengingatkan pada sukses timnas senior di ajang internasional beberapa dekade lalu, seperti keberhasilan mereka di SEA Games dan AFF Cup. Meskipun sepak bola Indonesia mengalami pasang surut, momen-momen penting seperti kemenangan atas Australia menunjukkan potensi besar yang dimiliki. Paralel dengan masa lalu, kesuksesan ini bisa jadi titik balik yang menandai kebangkitan sepak bola Indonesia di kancah internasional, membawa harapan baru bagi para penggemarnya. Kisah ketiga datang dari perseteruan antara Ruben Onsu dan Jordi Onsu yang tampaknya menyentuh fase sensitif. Meski mengakui hubungannya sedang tidak baik, Ruben berusaha untuk memaafkan dan melupakan. Dalam ungkapannya, terdapat luka yang sulit dilupakan, dan mereka telah lama tidak berbicara. Situasi ini mengajarkan kita tentang pentingnya memelihara hubungan keluarga dan bagaimana perbedaan bisa menghasilkan konflik yang membutuhkan waktu untuk disembuhkan. Kisah Ruben dan Jordi mengingatkan kita pada saudara-saudara terkenal lainnya dalam dunia hiburan yang juga memiliki konflik publik, seperti hubungan antara Noel dan Liam Gallagher dari Oasis. Meski konflik di antara saudara bisa tampak menyakitkan dan berkepanjangan, banyak dari perseteruan ini memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi dan maaf dalam memelihara hubungan. Seperti Gallagher yang akhirnya mengurangi intensitas perselisihan mereka, ada harapan bahwa Ruben dan Jordi juga dapat menemukan jalan untuk rekonsiliasi. Memasuki posisi kedua, Borneo FC merayakan kesuksesannya sebagai juara reguler Liga 1 2023-2024, menyisihkan pesaing dengan finish di puncak klasemen. Piala diberikan langsung kepada Kapten tim, Diego Michels, oleh Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali. Prestasi ini tidak hanya menandakan keberhasilan di musim ini, tetapi juga menjadi langkah mereka menuju babak 4 besar, memperkuat posisi mereka dalam kancah sepak bola Indonesia. Keberhasilan Borneo FC mengingatkan pada kisah klub-klub lain yang telah mencapai puncak liga domestik dari posisi yang tidak diunggulkan. Contohnya Persipura Jayapura yang dominan di awal era Liga Indonesia Baru, membuktikan bahwa dengan strategi dan manajemen tim yang tepat, batas keberhasilan bisa terus diperluas. Persamaannya dengan Borneo FC menunjukkan bagaimana kedalaman strategi dan komitmen bisa menghasilkan prestasi luar biasa di sepak bola, menginspirasi klub lain untuk meningkatkan kualitas dan kompetitivitas mereka. Dan di posisi nomor 1,
Kita memiliki berita dari Timnas Indonesia U23 yang menghadapi Yordania. Meskipun memiliki peluang, termasuk lemparan ke dalam oleh Pratama Arhan yang nyaris mencetak gol, mereka tidak berhasil memaksimalkannya karena bola tidak menyentuh siapapun. Namun, keadaan berubah ketika Rafael Struijk dilanggar di kotak penalti dan Marcelino Ferdinand berhasil menjalankan tugasnya sebagai eksekutor, membawa kemenangan untuk tim. Momen ini menegaskan kembali semangat dan ketangguhan tim dalam menghadapi tantangan. Pada tahun 1990-an, Timnas Indonesia U23 pernah mengalami masa keemasan di mana mereka mampu bersaing dan mencetak prestasi di tingkat Asia. Pertandingan melawan Yordania dan penampilannya mencerminkan kembali semangat dari era tersebut, memperlihatkan bahwa dengan kerja keras dan determinasi, Timnas Indonesia mampu meraih prestasi. Meski jalan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan, kemenangan ini menjelaskan bahwa aspek kekompakan dan strategi yang tepat sangat penting dalam sepak bola, mirip dengan prinsip-prinsip yang mengantar Timnas Indonesia pada era kegemilangannya di masa lalu. Terima kasih telah menyimak rangkuman berita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Bagikan video ini ke teman dan keluarga Anda untuk mendukung kami menyajikan lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa di video berikutnya.